Bab 63. Diunggah oleh baca suara. Apakah kalian melakukan pekerjaan rumahmu? Saya duduk di atas podium sehingga saya bisa mendapatkan pandangan yang lebih baik tentang kelas sementara saya memperbaiki rambut saya. Saya sudah tidur dengan sebagian besar kelas manipulasi dasar saya jadi saya merasa jauh lebih baik. Melihat sekeliling dari tengah panggung, saya melihat murid-murid saya saling melirik putus asa dengan harapan bahwa salah satu dari mereka memiliki jawaban atas pertanyaan yang saya tanyakan kemarin. Sepertinya tidak ada pilihan selain bagiku untuk menjawab pertanyaan itu. Ferit akhirnya menghela nafas sebelum berdiri. Inti mana adalah cara yang sangat baik untuk dengan mudah dan akurat mengukur tingkat kekuatan mage karena itu berkorelasi dengan berapa banyak upaya dan waktu yang dihabiskan mage untuk mengkondensasi dan memperbaiki mana dari lingkungan mereka ke dalam inti mereka. Dia selesai dengan desir rambutnya sambil duduk. Tidak, aku melompat dari panggung dan berjalan menuju Ferit yang terkejut. Itu tentu cara mudah untuk mengukur kekuatan mage tetapi jauh dari akurat. Putri Katin, jika Anda melihat seorang petarung biasa yang berdiri di ketinggian 2 meter dan beratnya hampir 300 pound penuh otot, apa penilaian Anda pada pejuang itu? Aku mengalihkan pandanganku ke arah putri yang duduk di sebelah elf yang malu. Aku bisa berharap petarung memiliki kekuatan yang kuat, katanya akhirnya setelah merenungkan pertanyaan sederhana. Benar, yang bisa kita katakan adalah bahwa orang bodoh itu mungkin sangat kuat. Apakah itu mengatakan hal lain tentang kemampuan tempurnya? Iya, dia kuat, tetapi untuk menjadi pejuang yang hebat, ada faktor-faktor lain seperti ketangkasan, teknik, ketabahan mental, pengalaman, tahap mana inti mage hanya menentukan berapa banyak otot yang dia miliki, tetapi itu tidak menjelaskan banyak hal lain mengenai faktor-faktor lain. Memperbaiki inti mana Anda ke tingkat yang lebih tinggi masih penting, tentu saja, tetapi jika itu satu-satunya faktor yang Anda gunakan dalam mengukur tingkat lawan, Anda mengatur diri sendiri untuk kalah. Saya melihat beberapa siswa mulai mencatat, jadi saya menarik napas. Siswa yang sok berkacamata itu mengangkat tangannya setelah dia selesai menulis catatannya. Pertanyaan, dia menyatakan. Ya, Miss Myrtle, saya menemukan itu lucu betapa namanya cocok dengan karakternya. Jika mencoba merasakan mana inti lawan bukan cara yang akurat untuk mengukur levelnya, apa yang kita lakukan? Dia bertanya dengan ekspresi yang membuatnya seolah-olah dia sedang menguji saya. Kamu tidak, anggap saja lawannya lebih kuat darimu. Mengukur tahap mana inti dari siapa saja seharusnya digunakan untuk memuaskan rasa penasaranmu tetapi tidak ada yang lebih dari itu. Bahkan jika merasakan level inti mana bisa secara akurat mengukur kekuatan pertempuran dari lawanmu, apa yang akan kamu lakukan jika kekuatan bertarung lawanmu lebih rendah dari milikmu? Tenang dia, pilih dia karena kamu tahu kamu akan menang. Apa yang kamu lakukan jika kekuatan bertarungnya lebih tinggi dari milikmu? Lari, kemungkinannya adalah, jika Anda berada dalam situasi di mana Anda berdua secara aktif merasakan inti mana satu sama lain, maka melarikan diri tidak akan menjadi pilihan. Aku berhenti sebentar. Menjadi terlalu percaya diri karena kamu tahu bahwa inti mana kamu lebih tinggi dari lawanmu bisa membuatmu ceroboh dan takut jika inti mana lawanmu lebih tinggi dari milikmu dapat membuatmu merasa putus asa. Intinya adalah, hidup tidak begitu sederhana sehingga kamu dapat secara akurat mengetahui apakah Anda dapat mengalahkan seseorang berdasarkan warna inti mana mereka. Ada kasus pejuang mengalahkan penyihir ceroboh karena penyihir menjadi ceroboh karena terlalu sombong. Selalu menganggap lawan lebih kuat dari Anda dan mencoba yang terbaik. Jika lawan itu lebih lemah darimu, maka kamu mengakhiri pertarungan dengan cepat untuk menyelamatkannya dari penghinaan. Jika lawan itu lebih kuat, selamat, kamu telah mengatasi batas mental yang kalian miliki selama hidupmu. Aku terasa seperti pembicara inspirasional daripada dosen. Aku berjalan kembali ke podium di mana Sylvie sekarang sedang tidur siang dan terus berbicara. Iklan. Sekarang, untuk pekerjaan rumah berikutnya. Adakah dari kalian yang tahu apa yang kulakukan kelas terakhir dengan 2 mantra angin? Tanyaku, bersandar di podium. Kesunyian kosong memenuhi ruangan itu. Aku menghela nafas. Saya kira jawaban yang disendok sepanjang hidup mereka benar-benar berdampak pada keterampilan berpikir kritis mereka. Aku akan melakukan demonstrasi kecil untuk jawaban augmenter pertama. Menggulung Sylvie ke samping, aku mengambil 2 lembar kertas dari bawahnya. Saya meremas salah satu kertas menjadi bola kecil dan menunjukkannya ke kelas. Tonton, aku meletakkan bola di telapak tangan kananku dan menarik napas dalam-dalam, membangun ketegangan. Memanfaatkan semua udara di paru-paruku, aku berhasil meniup bola kertas yang kusut sekitar 1 meter dariku. Para siswa menatapku dengan wajah kosong dari hasil antiklimaks. Sambil mengangkat jari-jariku untuk membungkam setiap siswa yang akan berdebat tentang apa gunanya itu, aku menggulung kertas lain yang kumiliki ke dalam tabung seadanya. Mengemas bola dengan erat ke bagian belakang tabung, saya menarik napas dalam-dalam sekali lagi. Melepaskan napas dalam-dalam lagi, bola kertas yang kusut itu melesat lebih dari 15 kaki di depanku sebelum memantul di tanah. Wajah-wajah beberapa siswa menyala dalam pemahaman sementara yang lain menyuarakan keterkejutan mereka. Aku tidak bisa menahan senyum ketika para siswa semua cerah dan mencatat. Putri Katin dengan marah menulis di buku catatannya sementara Ferit menatap kosong pada bola kertas di tanah. Karena banyak dari kalian sepertinya mengerti apa yang baru saja kulakukan, bisakah seseorang tolong mencerahkan seluruh kelas?
Saya bertanya ketika saya mengambil potongan kertas yang telah saya buang sampah. Itu ada hubungannya dengan memusatkan mana menjadi titik kecil, lalu mengompresnya dan menembaknya, kan Profesor? Seorang gadis pemalu dengan tombak besar di sebelahnya merespon dengan nada hening. Benar, augmenter dinaikkan untuk menggunakan kebanyakan saluran mana yang mereka miliki sehingga kami secara tidak sadar menggunakan banyak saluran mana kami untuk banyak mantra kami, mengencerkannya. Tidak masalah ketika Anda menggunakannya pada tubuh Anda tetapi mantra sangat melemah ketika mencoba melemparkan mantra jarak jauh. Aku mendemonstrasikan dengan melebarkan tabung kertas yang aku gulung. Meniup melalui satu ujung. Akan sulit untuk membiasakan diri pada awalnya, tetapi bisa lebih baik mengontrol saluran mana Anda akan sangat membantu Anda. Sekarang, giliran Conjurers. Aku mengambil selembar kertas kusut yang kukeluarkan lagi. Karena Conjurers secara alami memiliki saluran mana yang jauh lebih sedikit dibandingkan dengan mana Vena, mereka secara alami menembakkan mantra mereka dalam bentuk terkompresi. Apakah itu keluar dari tubuh mereka secara langsung, atau dengan mempengaruhi suatu daerah untuk memiliki mana mengubahnya menjadi bentuk mantra yang mereka inginkan? Apa yang perlu dilakukan oleh Conjurers adalah memanfaatkan jumlah mentah mana yang dapat mereka serap untuk mengkompensasi kekurangan saluran mana. Tutup mata Anda dan coba bayangkan ini. Para siswa saling memandang, bingung, tetapi mereka tetap menurunkan pandangan mereka. Menunggu instruksi selanjutnya. Bayangkan tubuh kedua Conjurers dan Augmenter menjadi genangan air. Kita akan mengatakan bahwa daun adalah partikel mana. Untuk tubuh Augmentor, bayangkan bundel kecil daun dijatuhkan di berbagai lokasi di atas kolam. Sementara bundel ini mungkin kecil, karena jumlahnya sangat banyak, mereka mulai menyebar dan bergabung dengan daun-daun lainnya yang menyebar dari arah lain sampai permukaan air ditutupi daun-daun. Itulah esensi peningkatan tubuh. Sekarang, bagi para penyihir, bayangkan hanya satu raksasa bola daun jatuh ke dalam genangan air, karena berasal dari satu lokasi, mungkin perlu waktu lebih lama untuk menyebar, tetapi pada akhirnya, daun masih bisa menutupi permukaan kolam. Perangkat tambahan harus bekerja untuk Conjurers. Kelas tetap diam saat mereka membuka mata dan merenungkan apa yang baru saja aku katakan. Alasan mengapa kalian semua Conjurer melukai dirimu saat mencoba menyerap mantra yang kamu sulap adalah karena kamu tidak menggunakan mana dari inti kamu. Satu-satunya yang kamu benar-benar kebal adalah mana yang disempurnakan di inti mana kamu. Bahkan itu, setelah mana Anda mempengaruhi lingkungan menjadi mantra, bisa melukai Anda. Oleh karena itu, Conjurers akan perlu menggunakan mana dari atmosfer dan mana dari inti mana mereka untuk mantra dan mengintegrasikannya ke dalam tubuh mereka, atau menjatuhkan tumpukan besar daun untuk membuatnya tersebar di genangan air. Ketika saya selesai menjelaskan, saya memberi isyarat kepada kelas untuk turun ke panggung dan mulai berlatih. Untuk seluruh kelas, saya berkeliling membantu mereka sambil memberi mereka sedikit tips tentang bagaimana memvisualisasikan apa yang perlu mereka lakukan dengan lebih baik. Setelah bel raksasa berbunyi, Sylvie bangkit bangun dan melompat ke atas kepalaku ketika aku memberhentikan kelas. Saya terkejut ketika saya mendengar beberapa siswa menggerutu kepada teman-teman mereka bahwa kelasnya terlalu pendek. Saya mengambil rute panjang ke kelas saya berikutnya untuk mengambil lebih banyak waktu sementara saya melakukan pengawasan yang luas. Saya bermain-main dengan mengirimkan gelombang angin yang sangat redup untuk mencoba dan menggunakannya sebagai semacam radar 3 dimensi tetapi ternyata tidak berguna seperti yang saya kira. Earth Pulse juga sedikit berguna karena saya hanya bisa mendeteksi dasar-dasarnya, seperti berapa banyak orang di daerah itu, tidak jika mereka benar-benar dalam pertempuran atau tidak. Lebih buruk lagi, bangunan dan pepohonan menipiskan akurasi. Saya tiba di kelas Gideon terlambat, tetapi dia hanya memberi isyarat agar saya bergegas ke tempat duduk saya sebelum dia melanjutkan berbicara. Hei, kenapa kamu terlambat? Emily berbisik padaku. Tugas komite disiplin. Aku harus berkeliling sekolah sampai 10 menit setelah kelas dimulai, jawabku, menurunkan suaraku sehingga Gideon tidak akan mendengar. Baiklah, ayo berpasangan dan kerjakan proyek kita. Bahan-bahannya ada di belakang tapi jangan kalian semua pergi sekaligus. Dia mengambil tempat duduk dan mulai membaca sesuatu sementara kelas bangkit untuk mengumpulkan materi dibutuhkan untuk artefak penghasil cahaya. Aku juga akan berjalan ketika Emily menghentikanku. Aku sudah memiliki semua bahan yang kita butuhkan untuk LPA. Mari kita mulai saja, dia mencari-cari di tasnya yang besar, mencari berbagai komponen yang diperlukan. Setelah meletakkan semua hal yang kami butuhkan. Membangun LPA tidak mudah, tetapi Emily tampak cukup terkesan dengan seberapa cepat saya menangkapnya. Bahkan jika dia hanya berusia 12 tahun, dia menjadi jenius dan semua membuatku sedikit bahagia. Sisa kelas dihabiskan untuk bermain-main dengan beberapa bagian artefak yang dibawa Emily bersamanya sampai Gideon memecat kami. Ketika saya hendak pergi, dia meraih bagian belakang baju saya dan menarik saya ke arahnya. Berat, mari kita menyusul. Kita punya banyak hal untuk dibicarakan. Dia menyeringai licik, tetapi sebaliknya hanya menepuk punggungku. Kita harus minum teh, Profesor. Aku balas melambai sebelum meninggalkan ruangan bersama Emily. Papa, Aviar menyuruhku pergi ke ruang pelatihan lagi. Petik 1. Apakah burung hantu hijau Aviar Direktur Gutski? Bagaimana Anda bisa berbicara dengannya? Saya menanyakan ikatan saya tetapi dia juga tidak tahu mengapa. Hei Emily, aku harus pergi ke perpustakaan jadi aku akan melewatkan makan siang. Silakan tampaku. Saya melambai pada teman saya.
Kamu ingin aku ikut denganmu? Dia menatapku tapi aku hanya menggelengkan kepala. Tidak apa-apa, pergi cari Elia untukku. Dia akan kesepian jika aku tidak ada di sana. Aku tersenyum padanya sebelum berlari ke arah perpustakaan, ruang pelatihan. Selamat siang, Tuan Liwin. Klu menyapa saya dengan senyum profesional dan busur sebelum memberi isyarat kepada saya ke pintu belakang. Senang bertemu denganmu lagi, Klu, aku balas tersenyum, mengikuti di belakangnya dengan Sylvie mengibaskan ekornya di atas kepalaku. Setelah melewati pria yang menakutkan itu, aku turun ke bawah tanpa bantuan Klu kali ini. Semoga Elia tidak akan terlalu bosan bergaul dengan Emily, bukan Sylvie. Kiu gelombang, dia akan baik-baik saja. Ikatan saya meyakinkan saya. Saat mencapai kamar saya meletakkan telapak tangan kanan saya ke pintu yang dingin dan raksasa, dan cahaya terang sekali lagi menyapa saya. Bu, Tessia melompat dari sisi pintu dengan tangan terbuka lebar. Hei, Tess, jawabku dengan santai. Au, kamu tidak takut, tidak menyenangkan, gerutunya sambil menangkap Sylvie yang telah melompat dari kepalaku. Kamu harus mencoba jauh lebih baik dari itu. Ayo, mari kita mulai dengan asimilasi kamu. Aku mendorongnya ke tengah ruang pelatihan. Sungguh menakjubkan betapa padatnya udara dengan mana di ruangan ini dibandingkan dengan di luar. Bahkan kenyataan bahwa ada rumput dan air terjun membuatku kagum setiap kali aku masuk. Bagaimana perasaan tubuhmu akhir-akhir ini? Apakah kamu masih mendapatkan gejala penolakan dari Biswil? Tanyaku sementara Tess duduk di dekat kolam. Aku belum mendapatkannya sejak terakhir kali kita di sini, jawabnya tetapi kemudian terdiam. Tess melihat dari balik bahunya dan menatapku, mengusap bulu matanya yang kelabu. Hei, Art. Maaf. Petik 2. Yah, dibandingkan denganmu, aku sangat emosional dan aku merasa seperti kamu menjadi kewalahan dan akhirnya mengikuti keegoisanku. Tatapan Tess bergeser ke bawah saat dia mengatakan ini. Ah, jadi kamu tahu, aku menyeringai sebagai jawaban, membuatku mendapat pukulan. Kita sudah saling kenal berapa lama, Tess? Pada titik ini, kamu bisa percaya bahwa kamu telah melihat semua sisi diriku, bahkan yang aku tidak ingin tunjukkan. Bahkan mengetahui itu, fakta bahwa kamu menerima saya dan bersabar dengan saya bersyukur. Jangan pernah berpikir bahwa apa yang saya lakukan adalah kewajiban. Mengacak-acak rambut putri yang putus asa, kami memulai asimilasi. Inti Tess Mana telah datang jauh. Pada usianya, menjadi tukang sulap panggung oranye solid berada pada tingkat jenius. Meskipun dia tidak akan bisa memperbaiki mana inti sampai asimilasi selesai, itu seharusnya tidak terlalu mempengaruhi dia. Sementara milikku memakan waktu bertahun-tahun, aku memperkirakan bahwa dengan bantuanku, hanya perlu beberapa minggu baginya untuk benar-benar berasimilasi dengan kehendak binatang penjaga wali kayu tersebut. Mari kita akhiri di sini hari ini, aku menepuk punggung Tess untuk memberi sinyal bahwa kita sudah selesai. Terima kasih. Tess tersenyum padaku ketika kami berdua duduk di rumput, satu-satunya suara yang keluar dari air terjun dan napas lembut Sylvie. Aku tahu kamu bilang memberi kamu waktu tetapi, apakah kamu pikir aku bisa memegang tanganmu sekarang? Hanya sebentar, jika tidak apa-apa, aku tidak akan marah. Tess mengalihkan pandangannya untuk menghindari milikku. Sementara poninya menutupi wajahnya, dia tidak bisa menyembunyikan telinga merahnya yang mencuat keluar. Dengan lembut aku meraih tangan kanan Tess dengan tangan kiriku dan meremasnya dengan lembut. Sementara jari-jari kami tidak saling terkait, kehangatan dari tangannya menyebar ke tanganku. Apakah ini baik? Aku mencoba mengintip wajah Tess, tetapi dia dengan cepat memalingkan wajahnya. Mau tak mau aku tersenyum tak berdaya ketika dia mengangguk sebagai jawaban. Selama beberapa detik, waktu terasa semakin lambat karena kami hanya duduk di sana, tangan terkunci. Itu membuat saya penasaran bahwa tindakan yang tampaknya tidak praktis itu bisa mengisi saya dengan perasaan tenang.